Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom semuanya. Kembali lagi nih di ibadah online MPM. Gimana nih kabarnya? Baik? Pasti baik-baik aja dong. Ya pasti udah pada kangen kan. Nah kita mau ibadah online nih hari ini. Kita masih kasih kesempatan, even di waktu pandemi seperti ini, kita masih bisa ibadah. Kita mengucap syukur aja. Yang penting kita pada saat mulai kita kasih hati kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk teman-teman, kita siapin hati kita siapin semua yang ada. Kita kasih semua untuk Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan. Kalau kami masih dikasih kesempatan untuk ibadah online, kami mengucap syukur Tuhan. Biarkan Tuhan Yesus kami boleh merasakan kasih-Mu lebih lagi. Biarkan kami boleh merasakan jamahan-Mu sekali lagi Tuhan. Biarkan kami boleh lebih on fire lagi Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau lebih lagi Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi sama Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau bawa pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus. Sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu. Haleluya. Sungguh mengucap syukur buat setiap kebaikan. Haleluya.
suaramu, mari kita sembah Dia. Thank you Lord, thank you Lord. We call you Lord, we call you Lord, Sembah hadirat-Mu, we call you Lord. Come in, hadirat-Mu, just Tuhan. come in Lord, just come in Lord. Let feel, oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh, ya la 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 ba ya shande, ya la 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 ba ya la 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 ba ya shanda, ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba ya la 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 ba ya shanda. We feel you, Lord. Yes. We know that you are here, Lord. Praise you, Lord. We worship you, Lord. Here we come, Lord. Here we come, Lord. We give our heart. We give our soul. We give it all, Lord. 'Cause we don't have it all, Lord. We don't have it all, Lord. Lord. Yang terindah di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kuasa-Mu di hidupku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau
setiap pujian dan penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Thank you buat hadirat-Mu. Thank you for all the blessings, Lord. Thank you Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarkan Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Apapun yang Engkau mau bicarakan lewat hamba-Mu Tuhan, berbicaralah Engkau Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi visi-Mu Tuhan, itu boleh tersampaikan Tuhan Yesus. Kami rindu untuk mendengar, kami rindu untuk punya telinga sebagai seorang hamba Tuhan, yang mendengar setiap apapun yang Engkau mau dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami berkati Tuhan Yesus, kami berkati ibadah ini Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan. Shalom Blessed People, perkenalkan nama saya Violeta. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan November. Nah, untuk tema kita di bulan November adalah menjaga indera kita. Nah, kali ini saya akan membawakan bagaimana menjaga telinga kita. Sebelumnya kita mau bersatu di dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami mau datang Tuhan, kami mau buka telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu, untuk menyatakan firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menyertai Tuhan waktu kami selanjutnya. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, menjaga telinga merupakan salah satu hal yang sangat penting juga. Kenapa? Karena seringkali perkataan yang masuk ke dalam telinga kita itu mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi perasaan kita, dan bahkan kata-kata itu juga bisa merubah hidup kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar yuk bagaimana caranya menjaga telinga kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga bukan suatu kebetulan, Tuhan menciptakan kita manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut, yang artinya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Seperti dalam Yakobus 1 ayat 19 juga berkata seperti ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Dan di kitab Wahyu juga sering dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, oleh sebab itu sungguh ini merupakan hal yang penting bagaimana kita menjaga telinga kita. Yang pertama, kita mau belajar bahwa gunakan telinga kita untuk mendengar apa kata firman Tuhan dan bukan apa kata dunia. Sebelum kita masuk lebih lagi, yuk kita nonton video berikut ini. Kita setelah menonton video tersebut, benar apa kata dunia bertentangan dengan apa kata firman Tuhan. Karena di Alkitab juga berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri kasih kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita, mencuri pengharapan kita. Tetapi Yesus datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu, mari kita lebih mendengarkan apa sih kata firman Tuhan. Nah, seringkali iblis juga menipu kita dengan tipu daya agar kita terjerat oleh dosa sehingga hidup kita dibinasakan. Sama seperti kejadiannya kayak gini. Dulu aku punya teman yang dia tuh dulunya suka minum minuman, suka minum alkohol, sampai dia tuh mabok. Nah, waktu itu aku pernah bertanya kepada dia kayak gini. Bukannya lu tahu ya kalau minum minuman itu kan membahayakan bagi kesehatan lu. Tapi kok lu masih aja sih minum? Terus dia bilang kayak gini, iya gue tahu sih sebenarnya, cuma saat gue stres, saat gue punya banyak pikiran,
gue merasa ketika gue minum tuh semuanya hilang, dia bilang kayak gitu kan. Terus aku mikir lagi, masa sih iya? Terus aku tanya lagi, emang beneran semuanya hilang? Terus dia bilang, iya hilang tapi cuma sebentar doang, cuma hanya malam itu doang, besokannya ya tetap ada masalahnya kan. Sama seperti itu, iblis itu dia selalu berkata bohong dengan tipu dayanya, sehingga kita masuk, kita coba, dan kita terjerat dalam dosa dan kita hidup dalam kebinasaan. Tetapi aku mau katakan sekali lagi, makanya kita perlu firman Tuhan yang menuntun hidup kita, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan juga terang bagi jalan kita. Dan tapi puji Tuhan, teman aku itu akhirnya dia sadar, dia bertobat, dia minta ampun dan berdoa sama Tuhan, dan Tuhan lepaskan kecanduannya dalam minum alkohol tersebut. Seringkali kan iblis suka ngomongin ini kan, atau dunia bilang, udahlah kalau punya masalah udah seneng-seneng aja dulu, have fun sama yang lain segala macam. Tetapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kata firman Tuhan, kalau kamu punya masalah, datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan berikan kamu kelegaan, sukacita, damai sejahtera. Dan bahkan juga firman Tuhan berkata, janganlah engkau khawatir akan apapun juga, tetapi nyatakanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Itulah adalah kebenaran yang Tuhan katakan lewat firman Tuhan. Dan jikalau kita mengetahui kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Dan kebenaran itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Sama seperti di Efesus 4 ayat 21 ayat 24. Di situ dikatakan, setelah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, akhirnya kita bisa menanggalkan manusia lama dan dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu juga yang aku alami. Ketika aku tahu kebenaran itu, ketika aku tahu firman Tuhan itu, firman itulah yang mengubahkan hidup aku, kayak seperti lagu Amazing Grace yang berkata kayak gini, I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Seperti itu, dulunya aku tersesat, dulunya aku buta, tetapi akhirnya Tuhan membuka mata aku lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang begitu mengubahkan setiap kehidupan aku. Oleh sebab itu, bagaimana pentingnya firman Tuhan bagi setiap hidup kita. Nah, di Roma 10 ayat 17 juga berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Allah senantiasa bekerja di dalam hidup kita untuk menyatakan pesan, kasih, pengajaran, dorongan, dan peringatan. Karena Allah Bapa rindu agar kita belajar dan menjadi dewasa. Setiap orang telah diperlengkapinya, salah satunya adalah dengan telinga untuk belajar. Maukah kita menggunakan telinga kita untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan, untuk mendengarkan suara hati Bapa kita? Seperti Yesaya 50 ayat 4b sampai 5 berkata, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Sama seperti kisah Samuel. Samuel yang kita tahu ibunya bernama Hana, setelah dia memintanya kepada Tuhan, Tuhan berikan Samuel, dan Hana menyerahkan Samuel, mempersembahkan Samuel, dan Samuel tinggal bersama Imam Eli. Dan suatu malam Samuel mendengar suara Samuel. Nah, tadinya Samuel pikir Imam Eli ya, apakah Imam Eli yang memanggil aku? Lalu kata Imam Eli bilang, bukan aku yang memanggilmu, kembalilah ke tempatmu, gitu kan. Padahal Imam Eli sedang tidur. Terus sampai begitu juga sampai kedua kali, ketiga kalinya Samuel bertanya lagi kepada Imam Eli, apakah engkau memanggilku? Lalu Imam Eli akhirnya sadar bahwa itu Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli bilang kepada Samuel, coba kamu jawab, dengan berkata,
Ya Tuhanku, ini hamba-Mu berbicara sebab hamba-Mu ini mendengar. Begitu juga dengan kita juga bisa bilang kepada Tuhan, ya Bapa, berbicaralah sebab anak-Mu ini mendengar. Nah, mungkin dari kita ada yang bertanya-tanya seperti ini. Lalu gimana caranya bedain mana suara Tuhan, mana yang bukan, mana suara Tuhan, mana suara hati nurani kita? Sama seperti ibaratnya kayak gini. Ketika kita menerima telepon dari orang yang kita nggak pernah kenal sebelumnya, nggak pernah kita dengar dia sebelumnya, tiba-tiba ada yang telepon ke nomor kita, pasti kita akan jawab, halo, maaf, ini dengan siapa, gitu kan. Tetapi beda halnya dengan kalau misalnya keluarga kita yang setiap hari ngobrol sama kita, papa mama kita, atau kakak, adik, saudara kita, yang biasa udah ngobrol sama kita setiap hari, pas dia telepon walaupun lewat pakai nomor orang lain, pas kita udah dengar suara dia, pasti kita akan bilang, halo, kenapa pak? Atau halo, kenapa ma? Gitu kan. Kok mau pakai nomor yang lain sih? Gitu kan. Kita udah otomatis sadar dan tahu, oh ini suaranya, ini suara papa gua, ini kan suara mama gua, ini kan suara adik gua, koko gua, atau siapapun itu yang kita udah kenal sebelumnya. Sama seperti itu kalau kita mau tahu suara Tuhan, sama kita harus semakin hari semakin intim sama Tuhan lewat saat teduh, baca firman Tuhan. Lama-lama kita akan juga tahu dan peka akan suara Tuhan, karena Allah sendiri adalah pribadi yang relationship, yaitu Bapa yang selalu ingin membangun hubungan dengan kita, anak-anaknya. Bukan cuma kita terus yang ngobrol, tetapi juga Bapa Tuhan Allah juga seringkali ingin menyatakan ngobrol dengan kita, menyatakan pesannya. Bisa lewat firman Tuhan, bisa lewat orang lain, bisa banyak cara yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah mari kita datang kepada Tuhan setiap hari, setiap pagi. Sebelum kita memulai aktivitas apapun, kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita dengar suara dunia, dengar apa kata orang yang melemahkan kita, kita mari datang dengar apa kata firman Tuhan bagi hidup kita. Lalu apa kata isi hati Tuhan buat hidup kita. Sehingga setiap hari kita boleh berjalan di dalam kemuliaan menuju kemuliaan. Menjadi pribadi yang semakin hari semakin diubahkan Tuhan, semakin dijadikan Tuhan menjadi lebih dari seorang pemenang. Nah, yang kedua, bagaimana cara menjaga telinga kita? Yang kedua, saring perkataan yang masuk ke dalam telinga dan merasuki pikiran kita. Ada di Alkitab di Ayub 12 ayat 11 berkata, bukankah telinga menguji kata-kata seperti langit-langit mengecap makanan? Anda perlu menguji setiap perkataan yang masuk ke telinga kita dan perkataan yang keluar dari mulut kita juga. Nah, kalau yang dari mulut, nanti kita juga akan belajar bagaimana cara menjaga mulut kita, dan itu nanti akan ada di next session, so don't miss it. Kita harus menguji setiap kata-kata yang masuk ke dalam telinga kita. Di Amsal 22 ayat 17 juga berkata, pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuan. Di Amsal 19 ayat 20 juga berkata seperti ini, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oleh sebab itu, dengarkanlah nasihat-nasihat didikan daripada gosip atau hal-hal yang gak penting. Mari kita saring. Tapi seringkali kan kita memang gak bisa mengendalikan orang mau ngomong apa terhadap kita kan. Mungkin terkadang ada orang-orang yang membuli kita, menjelekan kita, bahkan berkata kasar terhadap kita. Kalau kata-kata yang makian, kata-kata cacian, itu biarkan lewat saja, masuk telinga kiri, keluar kuping kanan. Jangan sampai perkataan itu masuk ke dalam hati kita dan kita malah jadi benci atau kecewa atau apapun itu. Tapi biarlah itu hanya lewat saja dan tidak masuk ke dalam pikiran dan perasaan kita. Seringkali mereka berkata seperti itu juga karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin dulunya juga mereka sering dikatakan seperti itu oleh orang tuanya, sehingga mereka juga berkata kasar kepada kita. Dan oleh sebab itu janganlah kita mengambil hati. Janganlah kita malah membenci dan sehingga kita kehilangan sukacita atau damai sejahtera. So cukuplah dengan mendoakan mereka juga, biar mereka juga tahu kebenaran dan mereka boleh diubahkan.
oleh Tuhan. Nah, dengerin banyak advice dari orang-orang yang udah berpengalaman juga, gitu juga sangat penting. Dengerin nasihat dari pemimpin rohani kita, orang tua kita, guru kita, karena mereka semua juga sudah melalui itu semua sebelum kita melaluinya. So, itu juga sangat penting bagi kita agar kita belajar menjadi bijak dan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Nah, tetap segala sesuatu memang harus diuji lagi. Yang pertama, apakah sesuai dengan firman Tuhan? Yang kedua, tanya lagi sama Tuhan sendiri. Apakah Tuhan benar begini? Nanti Tuhan akan jawab kok, bisa lewat damai sejahtera, bisa lewat konfirmasi-konfirmasi. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang bekerja di dalam segala aspek kehidupan kita. So, lebih lagi tanya Tuhan. Segala sesuatu kita butuh Tuhan yang pimpin hidup kita. Dan Tuhan pasti akan membukakan jalan-jalannya dan menyatakan semuanya dengan cara yang begitu ajaib. Nah, setelah kita tahu mendengar firman Tuhan, menyaring perkataan, mendengarkan nasihat dan didikan yang penting, yang ketiga adalah yang paling penting, yaitu setelah mendengarkan itu, setelah mendengarkan semua itu, marilah kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar kita berakar, bertumbuh, dan berbuah berkali lipat ganda. Seperti perumpamaan penabur benih dalam Matius 13 ayat 3 ayat 9. Di situ dikatakan ada yang ditabur di pinggir jalan, yaitu mereka yang mendengar tetapi tidak memahami, bahkan segera melupakan. Yang kedua, ada yang ditabur di tanah berbatu, mendengar dan memahami, tapi firman itu kering tanpa kuasa. Ditabur di semak duri, mereka yang mendengar memahami, tetapi ketika kekhawatiran datang, pengharapan mereka segera musnah. Dan yang terakhir, marilah kita menjadi yang seperti yang terakhir itu, mana yang subur itu yang mendengarkan, memahami, dan melakukan sehingga berbuah berkali lipat ganda. Dan tentunya kita perlu Roh Kudus juga yang memampukan kita dan menuntun kita setiap harinya. Oleh sebab itu, selalu datang kepada Tuhan setiap harinya, setiap saat, agar setiap kita diberi pengharapan yang baru, kekuatan yang baru, dan selalu dibaharui dari waktu ke waktu. Ya, perlu banget kita dekat sama Tuhan, perlu banget firman Tuhan itu di dalam hidup kita renungkan, kita dengarkan, dan kita lakukan. Sama seperti kayak waktu itu Yesus juga pernah dicobai kan oleh iblis ketika dia berpuasa. Waktu itu iblis berkata, kan katanya kamu Tuhan, coba rubah batu itu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, benar-benar firman Tuhan itu adalah hidup, dan itu yang harus kita pegang, kita harus renungkan siang dan malam, dan kita melakukannya agar kita menjadi pribadi yang kuat juga dalam menghadapi segala permasalahan hidup kita. Kita boleh keluar menjadi lebih dari seorang pemenang. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami sudah tahu Tuhan bahwa kami Tuhan akan mendengarkan lebih banyak firman-Mu Tuhan daripada apa kata dunia dan apa kata orang Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bertumbuh berakar ya Bapak di dalam hidup kami, sehingga juga boleh berbuah Tuhan. Pakai Tuhan telinga kami Tuhan. Kami mau Tuhan dipertajam pendengaran kami seperti seorang murid ya Bapak, dari hari ke hari ya Bapak. Kami mau datang lagi Tuhan kembali kepadamu Tuhan. Kami mau lebih intim lagi Tuhan. Biar kami Tuhan semakin tahu Tuhan apa Tuhan tujuan hidup kami ya Bapak. Apa yang Engkau mau Engkau lakukan atas hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapak. Firman-Mu berakhir,
Tuhan, tapi kami percaya kuasa Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam kehidupan kami pribadi secara pribadi ya Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus mampukan kami, tuntun hidup kami setiap waktu ya Bapa. Karena kami gak bisa berjalan tanpa Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau lebih lagi Tuhan. Kami butuh Engkau tuntun langkah setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu Tuhan yang akan memerdekakan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you. Siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Jika engkau melakukan firman Tuhan yang kau dengarkan pada hari ini, terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.